Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang perkara 36 dan 37 PI Golkar garing 5 Romawi garing 2020 akan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan ini kita memasuki sidang yang kedua. Ini yang kedua ya. Yang kedua yaitu mendengarkan jawaban termohon. Sebelumnya saya akan mengecek lebih awal yang hadir para pemohon. Silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir dari pemohon 36 dan 37. Silakan. Termohon 3. Pemohon dulu. Pemohon. Izin majelis. Ya. Yang hadir pemohon 3 atas nama Ibu Eli Trisuta beserta kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya 36 ya. Ini 36 ya. 36 majelis. Makasih. Kemudian 37. Izin Ketua Majelis. Ya. Saya pemohon 37 Frederika Latu Papua. Oke. Pemohon 37 ya. Ya, baik Majelis. Saya masuk depan ya prinsipal. Satu yang hadir dari 36 dan 37 ya. Pemohonnya. Hadir majelis. Oke, selanjutnya termohon silakan siapa yang hadir dari 36 dan 37. Ya majelis. Ya. Termohon 1 dalam perkara 36, termohon 4 dalam perkara 37. Hadir DPD Partai Golkar Provinsi Maluku diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih majelis. Oke, termohon 4 ya, 3 dan 4 ya. Termohon 1 dalam perkara 36 dan termohon 4 dalam perkara 37. 1, 3, 6, 4 di 37. Oke. Izin majelis. Termohon 2 dari perkara 37. Ganti. Izin majelis. Ya. Termohon 3 perkara 36 dan termohon 1 perkara 37 steering komite. Steering komite yang hadir dari termohon dari 36. Yang 6 termohon 3. Termohon 3. Terus 37. Termohon 1. Termohon 1. Oke. Masih ada yang belum? Silakan. Yang mulia, turut termohon perkara 36. Turut termohon. Perkara 36. Ya. Turut termohon 36 ya. Ya, yang mulia. Oke. Siapa lagi yang belum? 37. Tidak ada. Yang termohon 2 perkara 37 majelis. Termohon 2 dari 36 ya. Dari 37 majelis. 37. Oke. Pimpinan sidang. Pimpinan sidang dari perkara 37. Ya. Oke, siapa lagi?
Yang hadir fisik di sini silakan. Izin majelis, Ya, silakan yang virtual. termohon 3 dari perkara 36 dan termohon 1 dari perkara 37. 1, 37, 3, 36 ya. Ya. Oke, masih ada yang belum? Izin masuk yang mulia, izin masuk. Kuasa 37 yang mulia. Kuasa 37, Izin masuk yang mulia. kuasa 37 siapa namanya? Abdul Majid Latukon Cina yang mulia. Surat kuasanya sudah dikirim ke panitera kan? Sudah yang mulia, sudah lengkap semuanya yang mulia. Oke. Selanjutnya Izin siapa? masuk yang mulia. Izin masuk yang mulia perkara 37. Kuasa 37 terkait 36. dengan permohonan pemohon 37 yang mulia. Oke. Bahwa para pihak yang dimaksud oleh pemohon 37 adalah steering committee secara kolektif. Oleh karena itu yang mulia, jika pada hari ini agenda adalah tanggapan termohon atas permohonan pemohon, maka dengan seizin yang mulia, kuasa pemohon 37 bersama prinsipal memohon kepada yang mulia untuk sekiranya tanggapan termohon atas nama steering committee itu disampaikan oleh satu orang mewakili kolektivitas steering committee yang mulia. Ya. Jadi tidak atas nama pribadi-pribadi. Kalaupun atas nama pribadi-pribadi, izin yang mulia agar disampaikan masing-masing orang. Oke, sudah ya. Begitu masukan kami yang mulia. Oke, sudah didengarkan oleh majelisnya. Ada lagi yang lain? Sebelum masuk, siapa lagi? Sudah, tidak ada yang di virtual ya, semua sudah. Kemudian yang hadir fisik silakan. Kami dari kuasa yang hadir secara fisik dan Ferdian Bayu Samudro Sarjana Hukum 36 Ini siapa semuanya? Ketujuh, termohon 2, 36. termohon 4. Termohon 4. Oke. Ada lagi yang belum? Sudah ya semuanya? Baik, pada hari ini persidangan kali ini saya dampingi oleh Yang Mulia Bapak Satu Pali, kemudian Yang Mulia Bapak Agung Dwiantoro. Saya persilakan kepada termohon 36, termohon 1, dan secara bergantian nanti seluruh termohon akan membacakan jawaban yang sudah disampaikan kepada panitera. Silakan. Baik, terima kasih majelis hakim yang kami hormati. Mohon izin bahwa terkait dengan jawaban termohon 1 dalam perkara 36, itu kami membacakan bagian eksepsi, kemudian untuk pokok perkara mohon untuk dianggap dibacakan, dan kemudian kami membacakan petitum. Kami mulai majelis, langsung saja ke eksepsi. Eksepsi yang pertama dari termohon 1, permohonan yang diajukan pemohon di Mahkamah Partai Golkar belum memenuhi unsur normatif berdasarkan regulasi Partai Golkar karena masih prematur. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 1 Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar nomor PO 15 tahun 2017 tentang penegakan disiplin organisasi secara tegas dan jelas menyebutkan sebagai berikut. Pasal 18 ayat 1, jika upaya pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat 2 Peraturan Organisasi ini dinyatakan ditolak atau tidak diterima, maka Dewan Pimpinan atau pimpinan partai, personil pengurus, anggota dan atau kader partai golongan karya yang dikenakan sanksi organisasi dapat mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan ke Mahkamah Partai.
Bahwa ditegaskan pula dalam ketentuan pasal 11 ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar nomor PO 16 tahun 2017 tentang perubahan peraturan organisasi DPP Partai Golkar nomor PO 14 tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perselisihan internal Partai Golkar di Mahkamah Partai Golkar menyebutkan sebagai berikut. Ayat 4, pada saat pemeriksaan pendahuluan harus dipastikan suatu perkara telah diputuskan di tingkat DPP Partai Golkar. Ayat 5, dalam suatu hal perkara belum mendapat keputusan dari DPP Partai Golkar, maka Mahkamah Partai wajib untuk mengembalikan kepada DPP Partai Golkar untuk diambil keputusan. Bahwa dalam permohonan pemohon secara jelas dan tegas tidak ada disebutkan tentang adanya pengajuan keberatan dan atau hak pembelaan diri dari pemohon yang ditujukan kepada DPP Partai Golkar untuk tujuan mendapatkan Kota Ambon tahun 2020 hanya diajukan oleh peserta muda 9 Partai Golkar Kota Ambon yang terdiri atas pimpinan Ormas Soksi Kota Ambon, pimpinan Ormas Kosgoro 1957 Kota Ambon, pimpinan DPD Majelis Dakwah Islamiyah Kota Ambon, pimpinan DPD AMPI Kota Ambon, pimpinan DPD Al Hidayah Kota Ambon, pimpinan DPD Himpunan Wanita Karya Kota Ambon, pimpinan DPD Satkar Ulama Kota Ambon melalui surat tertanggal 5 Februari 2021 pun sepengetahuan termohon 1 oleh pemohon telah ada dan atau pernah mengajukan keberatan dan atau hak pembelaan diri ke DPP Partai Golkar, maka secara faktual sampai dengan permohonan akuo diajukan ke Mahkamah Partai Golkar yaitu tanggal 28 Mei 2021 sesuai register perkara, DPP Partai Golkar belum secara resmi memberikan tanggapan dan atau keputusan dalam bentuk apapun terhadap keberatan atau pembelaan diri yang diajukan permohon tersebut. Bahwa terhadap ketentuan-ketentuan disebutkan dalam regulasi Partai Golkar di atas, maka perlu turut termohon tegaskan secara faktual sampai dengan saat ini di mana permohonan pemohon diajukan ke Mahkamah Partai Golkar dan terregistrasi pada tanggal 28 Mei 2021, DPP Partai Golkar belum pernah menentukan sikapnya dan atau mengeluarkan keputusan dalam bentuk apapun terkait dengan surat keberatan hak pembelaan diri pemohon tersebut. Dengan demikian, permohonan pemohon masih terlampau dini diajukan ke Mahkamah Partai Golkar atau dengan kata lain permohonan pemohon masih prematur untuk diajukan ke Mahkamah Partai Golkar. Oleh karena itu, adalah merupakan suatu kewajiban berdasarkan hukum dan tidak boleh diterjemahkan lain selain mengacu pada yang tertuang dalam ketentuan regulasi, yaitu Mahkamah Partai Golkar wajib untuk mengembalikan ke DPP Partai Golkar agar terlebih dahulu mendapatkan keputusan dan atau penetapan sebagai bentuk dasar yuridis formil pengajuan permohonan di Mahkamah Partai Golkar. Bahwa dengan demikian, oleh karena permohonan pemohon belum memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 11 ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya nomor PO 16 tahun 2017 tentang perubahan peraturan organisasi DPP Partai Golkar nomor PO 14 tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perselisihan internal Partai Golkar di Mahkamah Partai Golkar, maka secara hukum Mahkamah Partai Golkar belum memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan akuo. Bahwa oleh karena DPP Partai Golkar belum pernah mengeluarkan keputusan apapun terkait dengan surat keberatan hak pembelaan diri dari pemohon, sehingga mengakibatkan permohonan pemohon prematur karena belum memiliki dasar yuridis formil untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Partai Golkar. Maka dengan sendirinya telah menimbulkan akibat hukum berupa pemohon dianggap tidak memenuhi syarat formil. Oleh karena itu permohonan dikualifikasi mengandung cacat formil. Dengan demikian permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Niet onvankelijk verklaard. 2. Pemohon tidak memiliki kualifikasi atau kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan. Gemis anhoiderat legitima persona standing judicio. Upaya bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 1 Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya nomor PO 15 tahun 2017 tentang penegakan disiplin organisasi secara tegas dan jelas menyebutkan jika upaya pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat 2 peraturan organisasi ini dinyatakan ditolak atau tidak diterima, maka Dewan Pimpinan atau pimpinan partai, personil, pengurus, anggota, dan atau kader Partai Golongan Karya
yang dikenakan sanksi organisasi dapat mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan ke Mahkamah Partai. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat 4 dan 5 Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar nomor PO 16 tahun 2017 tentang perubahan peraturan organisasi DPP Partai Golkar nomor PO 14 tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perselisihan internal Partai Golkar di Mahkamah Partai Golkar menyebutkan ayat 4, pada saat pemeriksaan pendahuluan harus dipastikan suatu perkara telah diputuskan di tingkat DPP Partai Golkar. Ayat 5, dalam hal suatu perkara belum mendapatkan keputusan dari DPP Partai Golkar, maka Mahkamah Partai wajib untuk mengembalikan kepada DPP Partai Golkar untuk diambil keputusan. Bahwa dalam penyelenggaraan Musda 9 DPD Partai Golkar Kota Ambon tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 10 September 2020 yang dilanjutkan tanggal 28 sampai 29 September 2020 dan tanggal 1 Februari 2021 sesuai dengan bukti dokumentasi yang diperoleh termohon 1 dari DPD Partai Golkar Kota Ambon berdasarkan dokumen pendaftaran bakal calon ketua dan hasil verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh panitia pengarah atau steering komite, pemohon tidak pernah ditetapkan sebagai calon ketua DPD Partai Golkar Kota Ambon yang telah memenuhi persyaratan administrasi dalam Musda 9 Partai Golkar tahun 2020. Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi sampai dengan saat di mana permohonan pemohon diajukan ke Mahkamah Partai Golkar dan terregistrasi pada tanggal 28 Mei 2021, pemohon belum pernah mengajukan keberatannya dan atau hak pembelaan diri kepada DPP Partai Golkar sehingga DPP Partai Golkar belum pernah menentukan sikapnya atau mengeluarkan keputusan untuk atau penetapan dalam bentuk apapun terkait dengan persoalan Musda 9 Partai Golkar Kota Ambon tahun 2020. Oleh karena itu, kapasitas atau kedudukan legal standing pemohon harus dapat diartikan atau diterjemahkan belum memenuhi unsur normatif dan atau tidak memiliki dasar yuridis formil berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku di Partai Golkar, sebagaimana disebutkan di atas untuk mengajukan permohonannya di Mahkamah Partai Golkar. Karena belum ada atau belum mendapatkan keputusan dan atau penetapan dari DPP Partai Golkar terhadap persoalan Musda 9 Partai Golkar Kota Ambon tersebut. Sehingga secara yuridis, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan pembatalan hasil Musda 9 DPD Partai Golkar Kota Ambon tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 10 September 2020 yang dilanjutkan tanggal 28 sampai 29 September 2020 dan tanggal 1 Februari 2021. Berikut seluruh keputusan-keputusan yang dihasilkan serta pembatalan surat keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Maluku nomor Kep 02 garing DPD garing Golkar strep mal garing 2 Karum garing 2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Ambon masa bakti 2020-2025. Oleh karena itu adalah patut dan sah berdasarkan hukum bagi Mahkamah Partai Golkar untuk menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan akuo mengenai perselisihan internal di Mahkamah Partai Golkar. Dengan demikian, kedudukan hukum atau legal standing pemohon menjadi gugur atau batal demi hukum, atau dengan kata lain, pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai pemohon, legitima persona standi in judicio. Oleh karena itu, permohonan pemohon haruslah secara tegas ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Partai Golkar yang memeriksa dan mengadili perkara akuo atau setidak-tidaknya terhadap permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. 3. Permohonan pemohon telah melampaui tenggang waktu pengajuan, exceptio temporis atau daluarsa atau exceptio peremptoria. Bahwa permohonan pemohon tanggal 18 Februari 2021 yang diajukan ke Mahkamah Partai Golkar baru terregistrasi atau tercatat dalam buku registrasi perkara pada kepanitraan dengan nomor 36 garing PI strip Golkar garing 5 Karung garing 2021 tanggal 28 Maret 2021 bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar nomor PO 16 tahun 2017 tentang perubahan peraturan organisasi DPP Partai Golkar nomor PO 14 tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perselisihan internal Partai Golkar di Mahkamah Partai, di mana ketentuan tersebut menyebutkan sebagai berikut. Permohonan pasal 6 ayat 1, permohonan berkenaan dengan perselisihan kepengurusan, penyalahgunaan kewenangan pengurus, pertanggungjawaban keuangan dan keberatan terhadap keputusan partai politik diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja sejak diterbitkannya surat keputusan oleh DPP Partai Golkar atau DPD Partai Golkar Provinsi atau DPD Partai Golkar
kabupaten kota, pimpinan kecamatan Partai Golkar dan pimpinan desa atau kelurahan Partai Golkar atau sejak yang bersangkutan menerima surat keputusan yang disertai dengan bukti tanda terima. Bahwa dengan mengacu pada dasar regulasi internal Partai Golkar dan peristiwa hukum di mana penyelenggaraan musyawarah daerah 9 Partai Golkar Kota Ambon tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 10 September 2020, dilanjutkan tanggal 28 sampai 29 September 2020 dan tanggal 1 Februari 2021 di Kota Ambon, maka telah jelas dan tegas pengajuan permohonan pemohon untuk diperiksa dan diadili di Mahkamah Partai Golkar telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat 1 Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar nomor PO16 tahun 2017 tentang pedoman beracara dalam perselisihan Partai Golkar di Mahkamah Partai, yaitu 14 hari kerja. Hal mana karena permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Partai Golkar secara tegas dan jelas telah disebutkan oleh pemohon sendiri dalam petitum permohonan nomor 1 dan 2, yaitu berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan pengurus dan keberatan terhadap keputusan partai politik. Dengan demikian, oleh karena pemohon tidak pernah mengajukan keberatannya dan atau hak pembelaan diri kepada DPP Partai Golkar, keberatan yang diajukan oleh ormas atau pendiri dan didirikan, maka terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon ke Mahkamah Partai Golkar haruslah terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021, yaitu tanggal di mana seluruh keputusan musda 9 Partai Golkar Kota Ambon tahun 2020 disahkan. Oleh karena itu, jika dihitung masa tenggang waktunya sejak diputuskan keputusan Partai politik mengenai musda 9 Partai Golkar Kota Ambon pada tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan diajukannya serta diregistrasinya permohonan pemohon di Mahkamah Partai Golkar pada tanggal 18 Februari 2021 dan 28 Maret 2021, maka permohonan pemohon telah melampaui tenggang waktu hari atau telah melewati 14 hari kerja. Dengan demikian, permohonan pemohon tidak memenuhi syarat tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar nomor PO16 tahun 2017 tentang pedoman beracara dalam perselisihan internal Partai Golkar di Mahkamah Partai Golkar. Oleh karena itu, terhadap permohonan pemohon haruslah secara tegas ditolak dan atau dinyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Keempat, termohon 1 menolak dengan tegas dan keberatan terhadap perubahan permohonan yang diajukan oleh pemohon. Bahwa pengajuan perbaikan permohonan yang diajukan oleh pemohon secara substantif telah keluar jauh dari arahan Majelis Hakim Mahkamah Partai Golkar, sebagaimana yang disampaikan dalam persidangan AKPO yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2021 dengan agenda pembacaan permohonan, di mana permohonan telah dengan jelas dan tegas merubah substansi permohonan pemohon khususnya sebagaimana yang tertuang dalam petitum, sehingga telah mengakibatkan kerugian bagi termohon 1. Dan hal tersebut tentu telah bertentangan dengan asas tertib beracara dalam persidangan termasuk dalam persidangan AKPO. Bahwa pengajuan perubahan permohonan pemohon dilakukan di luar ketentuan yang berlaku tentang syarat pengajuan perubahan permohonan dan melanggar asas tertib persidangan karena pengajuan perubahan permohonan yang dilakukan oleh pemohon di luar hari dan atau agenda persidangan serta tanpa dihadiri oleh termohon 1 yang adalah salah satu pihak yang berkepentingan dalam persidangan AKPO, sehingga tidak diberikan kesempatan untuk menanggapi perubahan permohonan pemohon tersebut. Oleh karena itu, hal ini merupakan suatu bentuk pelanggaran di mana jika mengacu pada pertimbangan putusan Mahkamah Agung nomor 843/1984 tanggal 19 September 1985 dapat dikutip sebagai berikut. Perubahan permohonan tanpa mendengar pendapat termohon dianggap tidak sah. Dengan demikian, pengadilan salah menerapkan hukum acara karena telah membenarkan perubahan permohonan tanpa memberikan kesempatan kepada termohon mengajukan pendapat dan persetujuannya. Minta perhatian sebentar. Mohon perhatian sebentar. Seizin ketua, karena para pihak sudah menerima berkas-berkas jawaban yang ada di dalam persidangan ini, diminta kepada para pihak untuk membacakan poin-poinnya saja yang menjadi pokok gugatan dan juga aspek legal standingnya, karena masih banyak pihak-pihak yang lain termohon yang ikut juga akan membacakan. Terima kasih, ini berlaku untuk semuanya ya. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan majelis. Jadi kita ke eksepsi kelima dari termohon 1.
permohonan pemohon tidak jelas, kabur atau obscure legal. Di sini ada 2 poin majelis. Yang pertama, permohonan pemohon kabur atau tidak jelas karena terdapatnya pertentangan atau kontradiksi antara petitum dengan petitum. Bahwa dalam petitum permohonan, khususnya pada petitum keempat, permohonan pemohon, di situ pada substansinya pemohon meminta untuk menyatakan batal dan tidak sah Musda 9 Partai Golkar Kota Ambon tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 10 September 2020, dilanjutkan tanggal 28 sampai 29 September 2020 dan tanggal 1 Februari 2021 beserta keputusan yang dihasilkan. Sedangkan di dalam petitum permohonan ke-6 menyebutkan menetapkan seluruh peserta yang telah mengikuti penyelenggaraan Musda 9 Partai Golkar Kota Ambon tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 10 September 2020, dilanjutkan tanggal 28 sampai 29 September 2020, dan tanggal 1 Februari 2021 sebagai peserta yang sah dalam penyelenggaraan kembali Musda 9 Partai Golkar Kota Ambon tahun 2020. Tentu hal ini adalah suatu ketidakjelasan yang sangat prinsip dan mendasar secara substansial sehingga menimbulkan kerancuan maksud dan tujuan pemohon. Karena itu permintaan ini menunjukkan tidak konsistennya tujuan permintaan para pemohon dalam perkara aku. Akibatnya permintaan para pemohon dalam petitum permohonan menjadi tidak tegas atau tidak jelas serta rancu tentang apa yang dimintakan. Dengan demikian permohonan pemohon haruslah secara tegas dikatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Agung. Yang kedua, peserta musyawarah daerah Kota Ambon yang ditambahkan dalam petitum pemohon tidak lengkap sebagaimana di dalam petitum ke-6 permohonan pemohon, di mana di situ hanya dituliskan oleh pemohon yang dinyatakan sah untuk mengikuti musda kembali adalah pimpinan Kecamatan Sirimau, pimpinan Kecamatan Usaniwe, pimpinan Kecamatan Teluk Ambon, pimpinan Kecamatan Lete Timur Selatan, PLT pimpinan daerah kolektif Kesatuan Kosgoro 57 Kota Ambon, PLT Soksi Kota Ambon, Sekretaris Dewan Pertimbangan Daerah Partai Golkar Kota Ambon, Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaruan Kota Ambon, Pimpinan Daerah Satuan Karya Ulama Indonesia Kota Ambon, Dewan Pimpinan Daerah Pengajian Al Hidayah Kota Ambon, Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Wanita Karya Kota Ambon, di mana dalam kaitan dengan peserta Musda 9 Partai Golkar Kota Ambon tahun 2020, peserta yang sengaja tidak dimasukkan oleh pemohon adalah sebagai berikut: Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Maluku, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Ambon, Dewan Pimpinan Daerah AMPG Kota Ambon, Dewan Pimpinan Daerah KPPG Kota Ambon, Pimpinan Kecamatan Baguala, Dewan Pimpinan Daerah Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong atau MKGR Kota Ambon, dan Dewan Pimpinan Daerah Majelis Dakwah Indonesia Kota Ambon. Dengan demikian, terhadap permohonan para pemohon haruslah secara tegas dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Agung. Bahwa terhadap keseluruhan eksepsi atau keberatan termohon 1 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 7 Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar nomor PO 16 tahun 2017 tentang pedoman beracara dalam perselisihan internal Partai Golkar di Mahkamah Partai Golkar, menyebutkan dalam hal mediasi tidak tercapai, panel hakim mengeluarkan penetapan untuk menentukan pemeriksaan bisa dilanjutkan atau tidak dilanjutkan pada tingkat pemeriksaan persidangan perselisihan internal partai. Dalam kaitan dengan redaksi regulasi sebagaimana disebutkan di atas dan kaitannya dengan substansi poin-poin eksepsi yang telah dijelaskan tersebut, maka termohon 1 menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Partai Golkar yang mohon perhatian sekali lagi, mohon perhatian seizin ketua. Jadi bijaklah menggunakan waktu, kemudian pandailah membaca kerangka, ya kerangka baik itu jawaban ataupun tahapan-tahapan yang ada. Untuk apa saudara sudah membuat highlight di sana? Karena tentu juga disitulah pokok-pokok pikiran yang harus dibaca, singkat gitu loh. Nah, sekarang nanti di bagian akhir kita majelis menanyakan apakah yang tertera di dalam naskah ini sudah benar semua gitu. Mohon untuk para pihak yang perkara selanjutnya atau dalam perkara ini yang belum membacakan disiapkan untuk dibuat dulu ya. Resume atau catatan kecilnya atau highlightnya yang dibaca gitu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Kami membacakan ini karena dalam persidangan tanggal 27 Agustus 2021 itu penggugat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membacakan gugatan
Namun oleh karena sudah disampaikan oleh majelis hakim, maka dalam kaitan dengan jawaban eksepsi dan jawaban termohon 1 secara keseluruhan kami mohon untuk dianggap dibacakan karena sudah disampaikan ke para pihak yang berkepentingan dalam perkara quo. Begitupun dengan perkara 37 majelis. Untuk eksepsi dan jawaban termohon 4 dalam perkara 37 dianggap untuk dibacakan. Demikian majelis. Oke, saya kira apa yang disampaikan ini semua memang sudah dipegang oleh para pemohon dan para pihak. Dan saya kira semua yang telah ditulis di sini merupakan jawaban-jawaban yang telah dibuat secara rapi, baik dari majelis sudah bisa membaca maupun kepada pemohon sudah bisa melakukan analisa terhadap jawaban-jawaban yang para termohon nanti berikan. Dan selanjutnya, karena ini juga sudah merupakan jawaban dari perkara 37 dan kita juga sudah terima semuanya dan pemohon juga sudah terima. Nah, saya kira poin-poinnya sudah kami dapatkan dari semua yang telah disampaikan oleh termohon tadi, termohon 1. Selanjutnya, saya persilakan kepada termohon 2 ya. 4 di sini. Termohon 2 siapa? Hadir termohon 2. Termohon 3. Termohon 3. Ya. Termohon 3. Hadir. Ya. Ada termohon 2 di sini. Termohon 2 perkara 37 hadir majelis. 37 ya, di 37 ya. Ya. Termohon 2 perkara 37 yang mulia. Oke, saya persilakan dulu, tidak ada masalah. Karena ini bersamaan 36 37 kita buka tadi. Maka secara bijak juga saya memberikan kesempatan kepada termohon 2 di perkara 37 untuk membacakan poin-poinnya. Silakan jawabannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelum saya menyampaikan jawaban termohon dalam perkara nomor 37, garing PI, garing Golkar, garing 5, garing 2021, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Yanes Matulesi, alamat dan Dr. Kayadu, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusanime, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Hadir selaku pribadi anggota pimpinan sidang tetap Musa 9 DPD Partai Golkar Kota Ambon, serta bertindak untuk dan atas nama pribadi pimpinan sidang selaku termohon dalam perkara nomor 37 2021. Bahwa sesuai Juklak nomor 2 pasal 47 poin 5 dan poin 6, pimpinan Musda merupakan kesatuan kolektif yang terdiri dari 1 orang dari DPD provinsi, 1 orang dari DPD kota. Perkara 37 ini, apakah saudara sudah memasukkan jawaban tertulis ke panitera? Yang Mulia, saya belum mendapatkan salinan permohonan pemohon, Yang Mulia. Sampai saat ini saya belum mendapatkannya. Salinan pemohon, bagaimana bisa memberikan jawaban kalau tidak ada salinan pemohon? Yang saya memberikan adalah kronologis apa yang saya lihat, saya dengar pada saat saya memimpin persidangan, Yang Mulia. Sebentar, kalau gitu saya tangguhkan dulu. Saudara dari termohon 2 dari 37 ya. Siap, Yang Mulia. Oke, sebentar. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada termohon 3 dari perkara 36. Silakan. Sekali sudah diberikan kuasa. Suaranya? Terima kasih ya. Ya. Saya akan memberikan jawaban terhadap perkara nomor 36
sebenarnya hampir sama dengan perkara 37. Saya pikir saya baca saja. Saya mulai dari eksepsi saja. Bahwa dalam eksepsi kami beranggapan bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon di Mahkamah Partai Golkar belum memenuhi unsur normatif berdasarkan regulasi Partai Golkar karena masih prematur. Yang kedua, permohonan tidak memiliki kualifikasi atau kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan. Yang ketiga, saya lewat saja Pak Ketua karena saya pikir dipaham. Permohonan pemohon telah melampaui tenggang waktu pengajuan perkara. Yang keempat, termohon 3 menolak dengan tegas dan keberatan terhadap perubahan permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara 36. Yang kelima, permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. Ada berapa poin? Ada 2 poin di sini. Pertama, permohonan pemohon kabur karena terdapatnya pertentangan dan kontradiksi antara petitum dengan petitum. Yang kedua, peserta musyawarah yang ditambahkan dalam petitum permohonan tidak lengkap karena tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam juklat. 11 suara hanya dipakai hanya sekitar 7 atau 8. Dalam pokok perkara pada intinya semuanya mungkin sudah ada di situ, hanya kronologis yang dapat kami sampaikan, bisa dilihat di jawaban kami. Untuk itu, kami mohon berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebagaimana diuraikan di atas, maka termohon 3 mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Partai Golongan Karya Mahkamah Partai Golkar yang memeriksa dan mengadili perkara aku berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi pertama, menerima dan mengabulkan eksepsi termohon 3 untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan sah dan tidak memiliki kekuatan hukum hasil penyelenggaraan Musda 9 Partai Golkar Kota Ambon tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 10 September 2020, dilanjutkan pada tanggal 28 sampai 29 September 2020 dan berakhir pada tanggal 1 Februari 2021 beserta seluruh keputusan-keputusan yang dihasilkan. Ketiga, menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum surat keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Maluku nomor KEP garis datar 02 garis miring DPD garis miring D Golkar garis datar mal garis miring 3 garis miring 2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang pengesahan komposisi dan personalia pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Ambon masa bakti 2020-2025. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Partai Golkar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian diskusi dan jawaban yang kami sampaikan oleh termohon 3 dalam persidangan Mahkamah Partai Golkar. Hormat kami, termohon 3, Insinyur Fresker Relly, Fagi Fakobun, Alfa Sumarwane, tanda tangan. Demikian Majelis Hakim. Oke, ini namanya singkat dan jelas. Dan bisa dipahami dan dimengerti maksud dari poin-poin yang telah saudara sampaikan, baik secara langsung tadi maupun dilengkapi dengan jawaban secara tertulis. Selanjutnya saya persilakan termohon 4. Terima kasih, Mulia. Kami kuasa hukum dari termohon 4 dan sebenarnya di perkara 36 ini dan 37 itu termohon 2. Jadi saya ringkas-ringkas saja yang 36 dalam eksepsi A, eksepsi tentang kewenangan Mahkamah Partai dianggap dibacakan. Kemudian B, eksepsi tentang permohonan pemohon error in objecto 1, 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan. Kemudian C, eksepsi tentang pemohon telah keliru menarik pimpinan Musda sebagai termohon 4
atau error in persona. 1, 2, 3, 4, dan 5 dianggap dibacakan. Kemudian D, eksepsi tentang pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan pembatalan Musda 9 DPD Partai Golkar Kota Ambon. Kemudian 1 dan seterusnya sampai dengan 6 dianggap dibacakan. Kemudian dalam pokok permohonan, mohon maaf Yang Mulia, kami rentoi yang di angka 1 dan 2, di situ tertulis termohon 3 yang seharusnya termohon 4. Kemudian saya lanjutkan bahwa sebelum termohon 4 menjelaskan proses persidangan yang menetapkan saudara Max Syahai sebagai ketua permatur terpilih pada Musda 9 DPD Partai Golkar Kota Ambon, termohon 4 terlebih dahulu akan menjelaskan terkait dengan proses penjaringan dan pencalonan yang dilakukan oleh steering komite. Titik 31, titik 32, titik 36, titik 34, titik 35 dianggap dibacakan bahwa setelah penetapan calon ketua DPD Partai Golkar Kota Ambon sebagaimana jadwal yang telah disusun, maka panitia telah menyelesaikan semua rangkaian kegiatan penjaringan dan pencalonan sebagaimana ketentuan pasal 49 petunjuk pelaksanaan DPP Partai Golkar Partai Golongan Karya nomor jumlah 2 dan seterusnya tentang musyawarah dan rapat-rapat Partai Golkar Partai Golongan Karya perubahan atas petunjuk pelaksanaan Juklak nomor 5 dan seterusnya 2016 tentang perubahan Juklak nomor 4 DPP Golkar 12 2015 tentang penyelenggaraan musyawarah Partai Golongan Karya. 3.7 bahwa jadwal yang awalnya telah disepakati dilaksanakan Musda 9 DPD Partai Golkar Kota Ambon pada tanggal 29 Agustus 2020 akan tetapi karena permintaan lisan Ketua DPD Partai Golkar kepada DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, maka Musda 9 DPD Partai Golkar dilaksanakan pada tanggal 9 September 2020. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 September 2020 pada DPD Partai Golkar Kota Ambon menyelenggarakan Musda ke-9 DPD Partai Golkar Kota Ambon bertempat di Hotel Marina yang dilaksanakan sampai tanggal 11 September 2020 antara lain telah dilaksanakan pembukaan paripurna 1, agenda mengesahkan peserta, jadwal acara, pengesahan peraturan tata tertib, dan pemilihan pimpinan Musda 9 DPD Partai Golkar di mana termohon 4 merupakan salah satu pimpinan sidang yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan 3 Musda 9 Golkar KA 2020 tentang komposisi dan personal pimpinan musyawarah daerah 9 Partai Golkar Kota Ambon tahun 2020. 5. Bahwa setelah terpilih pimpinan musyawarah definitif, agenda-agenda musyawarah yang telah ditetapkan pada paripurna 1 dilaksanakan oleh pimpinan musyawarah definitif sampai dengan agenda paripurna kelima. Dikarenakan suasana Musda 9 DPD Partai Golkar Kota Ambon pada saat melakukan verifikasi pemilik suara sah tidak berlangsung dengan kondusif, maka pimpinan sidang Saudara Yusri Aka Mahendar memutuskan untuk menskorsing Musda 9 DPD Partai Golkar Kota Ambon dan pelaksanaannya dipindahkan ke DPD Partai Golkar Kota Ambon. Yang ke nomor 6 bahwa Musda 9 DPD Partai Golkar Kota Ambon kembali dilaksanakan pada tanggal 29 September 2020 di kantor DPD Partai Golkar Kota Ambon. Dalam pelaksanaan mudas tersebut, steering komite meminta kepada pimpinan musyawarah untuk menetapkan saudara Max M. Syahai untuk ditetapkan sebagai calon terpilih karena pada saat proses verifikasi faktual dari 3 orang bakal calon hanya 1 orang bakal calon yang memenuhi syarat dukungan 30%, yaitu Max M. Syahai, sehingga berdasarkan syarat tersebut steering komite menetapkan saudara Max M. Syahai sebagai calon ketua.
7 bahwa selanjutnya oleh karena situasi dan kondisi penyelenggara Musda 9 DPD Partai Golkar Kota Ambon tanggal 28 9 September 2020 yang dilaksanakan di kantor DPD Partai Golkar Kota Ambon tidak berlangsung dengan aman, nyaman, tertib, maka atas permintaan peserta Musda, pimpinan Musda 9 DPD Partai Golkar Kota Ambon kembali di menskorsing Musda sampai waktu yang tidak ditentukan. Bahwa pada tanggal 27 September 2020, Saudara Yusri Aka Mahendar selaku pimpinan musyawarah telah meninggal dunia. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2020, Sekretaris Pimpinan Sidang Saudara Markus Patia pun juga telah meninggal dunia, sehingga tersisa 3 orang pimpinan sidang definitif Musda 9 DPD Partai Golkar Kota Ambon. 9 bahwa kemudian pada tanggal 1 Februari 2021, DPD Partai Golkar kembali dilaksanakan sebagai lanjutan daripada pelaksanaan Musda 9 DPD Partai Golkar Kota Ambon yang telah dilakukan tanggal 9 sampai 11 September 2020, tanggal 28 29 September 2020 dan dipimpin oleh pimpinan sidang yang hanya tersisa 3 orang pimpinan sidang definitif yang telah ditetapkan pada agenda paripurna pertama. Nomor 10 dianggap dibacakan, 11 dianggap dibacakan, 12 dianggap dibacakan. Nomor 13 bahwa selanjutnya berdasarkan keputusan Musda 9 Partai Golkar Kota Ambon tanggal 1 Februari 2021 sebagai lanjutan Musda 9 DPD Partai Golkar Kota Ambon tanggal 9 10 September 2020 dan tanggal 28 29 September 2020, DPD Partai Golkar Provinsi Maluku telah menerbitkan surat keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Maluku nomor KEP 02 garing DPD Golkar Mal 2 garing 2021 tentang pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Ambon masa bakti 2020-2025 tanggal 15 Februari 2021 dan selanjutnya telah dilakukan pelantikan terhadap pengurus DPD Partai Golkar Kota Ambon pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 15.00 waktu Indonesia WIT Timur yang dilaksanakan di Aula Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Maluku. 14 bahwa selanjutnya pengurus DPD Partai Golkar hasil Musda 9 DPD Partai Golkar Kota Ambon berdasarkan keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Maluku nomor KEP 02 DPD Golkar Mal 2 2021 tentang pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Ambon masa bakti 2020-2025 tanggal 15 Februari 2021 telah dilakukan agenda organisasi dengan syarat pimpinan DPRD Kota Ambon dengan surat nomor 26 DPD Partai Golkar KA garing 5 2021 perihal penyampaian SK fraksi. Hal tersebut membuktikan bahwa DPD Partai Golkar Kota Ambon di bawah kepemimpinan Saudara Max Syahai telah melaksanakan agenda organisasi dengan merubah komposisi dan personalia fraksi Partai Golkar DPRD Kota Ambon periode 2019-2024. Bahwa selanjutnya DPRD Kota Ambon menerbitkan keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon nomor 4 garing KPTS garing PIMP garing DPRD garing 2021 tentang perubahan atas keputusan DPRD nomor 2 garing KPTS garing DPRD 2019 tentang pembentukan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon periode 2019-2024 tanggal 25 Juni 2021 yang mana hal itu langsung ditandatangani oleh Saudara Eli Tuisuta Esos selaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon yang juga selaku pemohon dalam perkara akuo dan membuktikan bahwa Saudari Eli Tuisuta Esos atau pemohon mengakui keberadaan pengurus DPD Partai Golkar Kota Ambon hasil Musda 9 DPRD Partai Golkar Kota Ambon. 16 bahwa berdasarkan uraian termohon 4 di atas sangat beralasan hukum bagi majelis hakim Mahkamah Partai yang mengadili dan memeriksa perkara akuo untuk menolak permohonan pemohon. Berdasarkan seluruh uraian-uraian disampaikan oleh termohon 4
di atas, dengan ini termohon 4 memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Partai Golkar yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima dan mengabulkan eksepsi termohon 4 untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Partai Golkar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Terima kasih Yang Mulia. Kemudian kami lanjut ke perkara nomor 37 yang pada pokoknya sama. Jadi karena ini kami akan membacakan eksepsinya saja. Kalau sudah dianggap sama, sudah dianggap dibacakan saja. Ya, jadi kami dalam eksepsi, dalam pokok permohonannya saja. Eksepsinya Pak, eksepsinya kami akan bacakan. Yang terakhir. Sama. Eksepsinya sama, jadi dianggap dibacakan. Oke. Terima kasih Yang Mulia. Oke. Selanjutnya eksepsi dan jawaban dari turut termohon. Ada turut termohon. Izin Yang Mulia. Ya. Izin Yang Mulia, kuasa perkara 37 izin masuk Yang Mulia menanggapi apa yang tadi disampaikan. Bapak siapa ini? Yang bicara siapa? Yang bicara ini siapa? Yang bicara ini siapa yang bicara? Termohon. Termohon 2, kenapa termohon 2? Izin oleh Yang Mulia untuk apa? Termohon 2 kenapa? Selanjutnya. Ya. Bukan termohon 2 Yang Mulia, tapi kuasa hukum perkara 37 Yang Mulia. Pemohon perkara 37. Kuasa hukum pemohon 37 Ketua. Kuasa hukum. Ya. Siapa? Tiada. Ya. Selanjutnya saya persilakan kepada turut termohon dalam perkara 36, silakan. Ya baik, terima kasih Yang Mulia. Sebagaimana sidang kita hari ini, jawaban dari turut termohon atas gugatan yang diajukan oleh termohon kepada kami. Dalam jawaban turut termohon itu dibagi atas 2 bagian, yaitu dalam eksepsi. Dalam eksepsi ini terdiri atas 1 pemohon yang diajukan oleh pemohon di Mahkamah Partai Golkar belum memenuhi unsur normatif berdasarkan regulasi Partai Golkar karena masih prematur. Itu sama dianggap dibacakan. Kedua, pemohon tidak memiliki kualitas dan kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan. Gemis anonymity legitimita personal standing and judicial. Anggap dibacakan. Majelis. Lanjut. Ketiga, pemohon telah melampaui tenggang waktu pengajuan exceptio temporis daluarsa exceptio prematoria. Anggap dibacakan majelis. Keempat, turut termohon menolak dengan tegas dan keberatan terhadap perubahan permohonan yang diajukan oleh pemohon. Anggap juga dibacakan majelis. Kelima, permohonan pemohon tidak jelas atau kabur obscur libe. Juga anggap dibacakan Yang Mulia. Yang kedua, dalam pokok perkara majelis. Untuk poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
anggap dibacakan majelis. Yang ke-15, bahwa setelah diterbitkan surat keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Maluku nomor F02 DPD Golkar garis datar mal garing 2 angka rum garing 2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang pengesahan komposisi dan personalia pengurus Dewan Pimpinan Partai Golkar Partai Golongan Karya Kota Ambon masa bakti 2020-2025 dan kemudian telah dilakukan pelantikannya, maka turut termohon selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Ambon bersama dengan pengurusnya telah melaksanakan tugas konsolidasi partai dengan membentuk struktur kepengurusan Partai Golkar di tingkat kecamatan dan organisasi saya Partai Golkar Kota Ambon diantaranya A. Memperkenalkan pengurus DPD Partai Golkar Kota Ambon masa bakti 2020-2025 ke publik melalui program Jalan Sehat dan pembagian sembako serta masker kepada masyarakat Kota Ambon dalam rangka mendukung pemerintah Kota Ambon dalam mencegah penyebaran COVID-19. B. Mendukung dan melaksanakan kegiatan pengurus pusat AMPG dalam mendorong Partai Golkar sebagai partai mendukung program kesenian bagi kalangan milenial melalui kegiatan lomba dance dan TikTok yang diselenggarakan oleh pimpinan pusat AMPG di Kota Ambon. C. Melaksanakan struktur DPD Partai Golkar dengan mendorong bangkitnya animo dan insan perfilman nasional melalui kegiatan nonton bareng Partai Golkar bersama rakyat yang dilaksanakan di XS9 Ambon City Center Kota Ambon. D. Melaksanakan rapat pengurus harian dan dilanjutkan dengan rapat pleno pengurus pleno untuk menetapkan dan memutuskan pergantian komposisi fraksi Partai Golkar DPRD Kota Ambon masa bakti 2019-2024 yang ditetapkan dengan surat keputusan DPD Partai Golkar Kota Ambon nomor SK 02 garing DPD garis datar PG garing KA garing 5 angka rum garing 2021 tanggal 3 Mei 2021 dan telah dilanjuti dengan diterbitnya surat keputusan pimpinan DPRD Kota Ambon nomor 4 garing KPTS garing PIM garing DPRD garing 2021 tanggal 25 Juni 2021. Pelaksanaan Muscam 3 Partai Golkar Kecamatan Teluk Ambon. Kalau sampai seterusnya ini kan menjadi bukti juga. Ya, jadikan bukti yang menjadi bukti dianggap dibacakan yang mulia. Ya. Ya. Dengan demikian, atas dasar fakta-fakta kegiatan konsolidasi Partai Golkar Kota Ambon masa bakti 2020-2025 yang telah dilaksanakan sebagaimana disebutkan di atas, maka permohonan pemohon sangatlah tepat dan berdasarkan secara hukum untuk Majelis Hakim Mahkamah Partai Golkar menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Bahwa selanjutnya mengenai dalil-dalil posita dan fundamentum petendi permohonan pemohon yang belum dan atau terlewati untuk ditanggapi oleh turut termohon dalam dalil-dalil jawaban sebagaimana telah disebutkan dalam dalil-dalil sebelumnya di atas, bukan berarti turut termohon menerimanya, namun dengan tegas turut termohon menyatakan bantah dan menolaknya. 17. Berdasarkan hal-hal yang telah turut termohon kemukakan jelas baik dalam eksepsi maupun dalam pokok permohonan di atas, maka sudah seharusnya permohonan pemohon oleh Majelis Hakim Mahkamah Partai Golkar yang memeriksa dan mengadili perkara aku menyatakan menolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan secara hukum. C. Petitum berdasarkan fakta yang sebagaimana diuraikan di atas, maka turut termohon memohon agar kiranya Majelis Hakim yang mulia Mahkamah Partai Golkar memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana berikut. Dalam eksepsi 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi turut termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Musda 9 Partai Golkar Kota Ambon tahun 2020 beserta seluruh keputusan-keputusan yang dihasilkan adalah sah dan mengikat secara hukum karena telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, petunjuk pelaksanaan Partai Golkar yang berlaku. 3. Menyatakan surat keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Maluku nomor KEP 02 garing DPD garing Golkar Strepmal garing 2 Angkarum garing 2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang pengesahan komposisi dan personalia pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Karya Golongan Karya Kota Ambon masa bakti 2020-2025 adalah sah dan mengikat secara hukum. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Partai Golkar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian eksepsi dan jawaban yang disampaikan oleh termohon dalam persidangan yang mulia ini, Majelis. Oke. Saya turut termohon. Ya. Sudah didengarkan jawaban dari turut termohon. Selanjutnya masih adakah yang akan disampaikan oleh termohon? Apakah dari 36 yang terkait dengan 37? Izin yang mulia. Dari siapa ini? Termohon 2 perkara 37 tertunda. Oke. Termohon 2 terkait perkara 37. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Bahwa sesuai dengan tata cara beracara dalam perselisihan internal Partai Golkar, salinan permohonan pemohon sudah harus dikirim oleh Mahkamah Partai kepada para pihak, termasuk kepada pihak termohon. Akan tetapi sampai hari ini selaku pihak termohon belum menerima salinan permohonan pemohon tersebut. Dengan demikian, selaku termohon dalam memberi jawaban termohon tidak mengenai sanggahan terhadap dalil permohonan pemohon, tetapi jawaban termohon terkait dengan kronologis peristiwa pelanggaran atau perselisihan yang terjadi sesuai apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dialami selaku anggota pimpinan sidang sebagai berikut. Bahwa 2 hari sebelum pelaksanaan muhda lanjutan pada tanggal 1 Februari 2021, selaku anggota pimpinan sidang kami diundang oleh Sekretaris DPD 1 untuk melakukan pertemuan bersama beberapa fungsionaris DPD 1 di ruangan sekretaris. Kemudian mendapatkan arahan untuk melaksanakan tugas selaku pimpinan sidang. Setelah itu dilanjutkan simulasi cara memimpin sidang yang bertempat di ruang rapat DPD 1 yang dilakukan oleh fungsionaris DPD 1 kepada kami selaku pimpinan sidang karena mereka DPD 1 meragukan dan beranggapan bahwa kami tidak punya kemampuan dalam memimpin persidangan. Bahwa pada saat itu pula ada kesepakatan antara pimpinan sidang bahwa saya dipercayakan untuk memimpin sidang awal. Tetapi setelah sidang dibuka sesuai kesepakatan, tiba-tiba seorang anggota pimpinan sidang Muhammad Wepali, karena keberpihakannya kepada salah satu calon ketua yaitu saudara Maksi Hai, yang bersangkutan langsung mengambil paksa mic yang di depan saya dengan demikian atas perbuatan yang tidak beretika yang dilakukan oleh oknum pimpinan sidang saudara Muhammad Wepali, sehingga menimbulkan kegaduhan dalam ruangan persidangan, sehingga sidang harus diskors untuk membuat kesepakatan ulang di antara pimpinan sidang terkait dengan pembagian tugas memimpin persidangan. Bahwa setelah ada kesepakatan antara pimpinan sidang dan saya kembali diberikan kembali majukan pimpinan sidang. Interupsi majelis. Lanjut Pak, lanjut. Tidak ada interupsi, ini sidang ini bukan diskusi, ya. Silakan lanjut Pak, lanjut. Bahwa ketika skors kembali dicabut dan dilanjutkan dengan sesuai materi mudah. Interupsi pimpinan sidang. Tidak ada interupsi di sini. Interupsi tidak ada di sini. Lanjut baca. Ini enggak ngerti persidangan ini. Nanti ada kesempatannya diberikan. Mengerti enggak persidangan di Mahkamah Partai? Enggak ada interupsi begitu.
Silakan lanjut dulu. Nanti diberikan kesempatan yang lain untuk bicara. Silakan. Baik, terima kasih. Bahwa ketika skor sidang kembali dicabut dan dilanjutkan dengan tahapan persidangan sesuai materi musda dan juga arahan DPD 1 adalah paripurna kelima yang agendanya adalah pemilihan dan penetapan ketua DPD 2. Namun di saat paripurna 5 akan dimulai, terjadi kembali interupsi dari anggota steering komite yang menerima tidak menerima dan menyetujui anggota paripurna 5 tersebut, tetapi meminta untuk harus menetapkan hasil kerja steering, yaitu menetapkan saudara Maksi Hai selaku ketua DPD 2, padahal pembahasan tentang hasil kerja steering sudah selesai. Bahwa perdebatan tentang tahapan persidangan terus terjadi dan tidak ada kesepakatan, maka pimpinan sidang atas usulan peserta lalu menskor sidang dan menugaskan fungsionaris DPD 1 untuk menjadi mediator dalam melakukan mediasi dengan 3 orang kandidat calon ketua untuk mencapai solusi dan jalan keluar. Dan skor yang dilakukan sekaligus memberikan waktu kepada peserta yang beragama Islam melakukan sholat asar karena waktunya bertepatan dengan waktu sholat asar. Bahwa mediasi yang merupakan langkah untuk mencari solusi dan jalan keluar antara DPD 1 dan para kandidat calon ketua belum lagi dilakukan, dan peserta sidang yang beragama Islam masih dan sementara melakukan sholat asar. Tiba-tiba beberapa orang fungsionaris DPD 1 yang karena keberpihakannya kepada kandidat calon ketua saudara Maksi Hai dengan menggunakan jabatan dan kewenangan yang dimiliki, kemudian mendesak dan mendikte serta memaksa pimpinan sidang untuk segera mencabut skor dan melanjutkan tahapan persidangan musda dengan agenda penetapan saudara Maksi Hai sebagai ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Ambon periode 2020-2025. Padahal agenda mediasi antara para pihak telah disepakati. Mediasi antara para pihak yang telah disepakati belum dilakukan oleh DPD 1 bersama dengan para kandidat calon ketua. Bahwa selaku anggota pimpinan sidang yang melihat proses persidangan dalam pengambilan keputusan yang tidak lagi demokratis dan cenderung memihak dan memaksakan kehendak yang ditunjukkan oleh beberapa fungsionaris DPD 1 maupun anggota pimpinan sidang yang lain, maka dengan tegas saya menyatakan sikap mengundurkan diri selaku pimpinan sidang dan menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap hasil keputusan Musda 9 serta tidak akan menandatangani hasil keputusan Musda DPD 2 Golkar Kota Ambon. Bahwa dari kronologis tentang apa yang saya lihat, dengar, dan melakukan, maka selaku anggota pimpinan sidang saya memberi jawaban selaku termohon bahwa proses Musda 9 DPD Partai Golkar Ambon ada keberpihakan dari beberapa fungsionaris DPD 1 Partai Golkar Provinsi Maluku dan ada keberpihakan dari oknum pimpinan sidang saudara Muhammad Tuepali serta ada keberpihakan dari steering komite kepada salah satu kandidat calon ketua DPD Kota Ambon saudara Maksi Hai sehingga merugikan kandidat calon ketua yang lain. Ini hendaknya dapat menjadi pertimbangan yang mulia para hakim mahkamah dalam pengambilan keputusan. Demikian jawaban termohon selaku pribadi anggota pimpinan sidang Musda 9 DPD Partai Golkar Kota Ambon. Atas perhatian yang mulia disampaikan terima kasih. Ambon 12 November 2021 termohon Yanes Matulesi. Terima kasih yang mulia. Oke. Saya mau mengklarifikasi dari pernyataan dari saudara termohon 2 di perkara 37. Dalam arsip yang ada di Mahkamah Partai telah terkirim panggilan sidang kepada saudara pada tanggal 20 Agustus 2021. Ya. Betul. Betul yang mulia. Ya. Betul yang mulia. Sudah ada. Kemudian ada dilampirkan, ada lampiran diterima di situ. Tidak terima lampiran yang mulia. Tidak terima lampiran. Ya, saya hanya menerima WhatsApp dari panitia pengganti yang mulia. Oh, fisik lampiran tidak diterima. Tidak diterima yang mulia. Oke, tapi kami memberikan waktu tadi untuk kami dengarkan secara utuh apa yang menjadi jawaban saudara termohon 2 dan nanti akan menjadi bahan dari
majelis dari apa yang disampaikan tadi ini. Kenapa kami tidak memotong? Karena kami anggap juga saudara tidak memberikan jawaban tertulis, maka patut kami mendengarkannya. Karena ada miss yang ada antara panitera dengan yang nyampe suratnya ke saudara termohon 2 di perkara 37. Oke. Siap Yang Mulia. Selanjutnya ada tadi yang interupsi siapa? Yang Mulia, izin Yang Mulia. Oke. Steering Komite Yang Mulia. Steering Komite yang interupsi tadi ya? Bukan. Mengklarifikasi pernyataan termohon 2 terkait dengan pernyataan Steering Komite Yang Mulia. Mau menjawab pernyataan atau mau menanggapi pernyataannya? Menjawab sekaligus menanggapi Yang Mulia. Sebentar ya. Sebentar. Selanjutnya tadi mana yang interupsi, apa yang ingin disampaikan? Oh, terima kasih Yang Mulia. Ya. Ya. Kita sekarang berada pada penyampaian jawaban. Nah, pernyataan dari pimpinan sidang tadi itu sama saja dengan gugatan yang ada. Itu bukan jawaban. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Ya Pak Hakim, maksudnya begini, kita sekarang berada pada penyampaian jawaban daripada dari termohon. Tapi penyampaian jawaban oleh termohon 2 itu sama dengan gugatan yang diajukan. Oh gini. Begini, saudara hanya bisa menyimak itu. Hakim sudah memiliki cara pandang tersendiri untuk itu. Ya, sudah. Makanya. Oke ya. Hakim juga punya cara pandang terhadap seluruh jawaban-jawaban yang diberikan. Jadi tidak perlu ditanggapi. Izin masuk Yang Mulia. Izin masuk Yang Mulia. Kuasa 37 Yang Mulia. Terkait dengan jawaban termohon 2. Kuasa apa? Pemohon, termohon? Kuasa pemohon 37 Yang Mulia. Apa yang ingin disampaikan? Terima kasih Yang Mulia. Apa yang saya sampaikan tegak lurus dengan apa yang pernah dan terus saya sampaikan pada persidangan-persidangan sebelumnya. Bahwa fungsi kolektivitas lembaga. Oh sebentar, kalau menanggapi itu ya, sebentar, ada waktunya. Bukan, tidak bermaksud. Kalau saya berhentikan, berhenti. Siap Yang Mulia, siap. Ada waktunya. Mohon maaf Yang Mulia. Mohon maaf Yang Mulia. Ya. Mohon maaf Yang Mulia. Oke. Sekarang masih ada dari perkara 3637 dari termohon yang belum memberikan keterangan. Sudah semua ya? Baik yang terkait? Sudah. Oke, selanjutnya saya memberi kesempatan kepada saudara anggota majelis hakim untuk memberikan tanggapan, pendapat terhadap beberapa jawaban-jawaban dari termohon termasuk dari pihak terkait. Oke, silakan. Pak Yang Mulia Pak Satu Wali, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Jadi saudara-saudara pemohon dan termohon, ya, saya perlu menyampaikan beberapa hal karena ini persoalan internal di Partai Golkar yang kita cintai ini, ya. Di Mahkamah Partai Golkar itu, ya, supaya kita proses pembelajaran semuanya, ya. Jadi ada permohonan, ya. Permohonan ini kita harus nilai dari 3 sisi. Ya. Sisi pertamanya itu adalah apakah Mahkamah Partai itu berwenang mengadili permohonan itu. Artinya kan sudah ada di ketentuan aturan PO 16 semuanya itu tentang kewenangan Mahkamah Partai.
perkara-perkara apa saja yang bisa diadili, diperiksa oleh Mahkamah Partai. Ya, itu pertama. Yang kedua, yang berhubungan dengan kewenangan itu kembali kepada ketentuan pasal 11 ayat 4 dan ayat 5. Ya. Kan teman-teman ini misalnya provinsi. Provinsi ini kan bisa berkoordinasi dengan DPP. Memeriksa dulu terkait dengan keberatan-keberatan itu sebelum memberikan jawaban. Ya. Koordinasi dengan DPP. Apakah ada keberatannya saudara Ibu Eli atau Ibu Frederika? Jadi supaya jawabannya saudara-saudara juga nanti tidak ngawur gitu. Ya kan kami ini kan yang menilai. Ternyata nanti ketika kita periksa bukti, ternyata ada jawaban, ada keberatan itu, berarti kan teman-teman yang ngawur memberikan jawaban. Gitu. Padahal di DPP itu tidak sulit. Ya. Teman-teman provinsi bisa koordinasi, bisa. Nah, ini ada, kalau saudara teman-teman tadi katakan bahwa tidak ada keberatan, nah ini faktanya ada, kita dapatkan dari DPP. Gitu loh. Ya, keberatan ini disampaikan pada tanggal 5 Februari 2021. Kemudian diterima oleh DPP, ini cap DPP tanggal 9. Nah, keberatan ini nanti yang kemudian masih ada hubungannya dengan tenggang waktu pengajuan. Gitu. Untuk menguji soal tenggang waktu pengujian itu ketentuan pasal 6 ayat 1 kembali kepada soal kedudukan keberatan itu. Apakah sudah ada keberatan yang disampaikan? Ya. Nah, terkait dengan misalnya tadi harus ada keputusan dari DPP, ya, keputusan DPP itu juga saudara harus konfirmasi dulu ke Mahkamah Partai. Pernah nggak ada kasus-kasus yang diputuskan oleh Mahkamah Partai itu sebelum ada keputusan dari DPP? Pernah. Dalam perkara DPD Partai Golkar kabupaten, salah satu kabupaten di Papua, 14 hari DPP tidak memberikan sikap atau keputusan, kita anggap bahwa itu sudah menjadi kewenangan Mahkamah Partai. Nah, itu yang harus teman-teman koordinasi dulu. Jadi sehingga jawaban-jawaban yang positifnya akan muncul, ya. Nah, yang berikutnya adalah kedudukan hukum. Ini penting, masalah kedudukan hukum, ya. Jadi berbeda tadi soal kewenangan Mahkamah Partai, berbeda soal kedudukan hukum. Jangan digabungkan. Karena dia tidak punya kedudukan hukum, maka Mahkamah Partai tidak memiliki kewenangan untuk. Bukan begitu pemahamannya itu. Ya. Kewenangan itu terkait dengan ya sengketa yang diperiksa. Kalau kedudukan hukum itu adalah ya hak konstitusional seseorang, ya, yang dirugikan akibat munculnya satu tindakan. Misalnya saya kasih contoh dalam konteks pemberhentian pengurus. Siapa yang mempunyai kedudukan hukum untuk mempermasalahkan itu? Tentunya orang yang diberhentikan, bukan orang lain. Ya. Sama dengan di Musda. Ini perlu proses pembelajaran kita semuanya, ya. Di konteks perselisihan Musda itu kan sudah ada ketentuan konstitusionalnya semuanya. Nanti semuanya bisa membaca lagi pasal 58 ayat 2 anggaran rumah tangga. Bisa juga membaca pasal 42 dan 46 tentang Cuklak 02. Kan sudah tegas di situ siapa yang memiliki hak suara dan hak bicara. Kan sudah diatur, ada A, B, C, D, E, F, G. Ya kan? Kalau Musda. Selain dari itu siapa?
Ya, ada calon gitu. Bagaimana proses calon itu? Kembali kepada tahapan. Sama juga dengan KPU. Kalau menyelenggarakan pileg ada kan tahapannya. Musda juga ada tahapannya. Ada tahapan penjaringan, ada tahapan penetapan, ada tahapan pemilihan. Jadi tidak secara generalis kita ini kok kita anggap bahwa semua pelanggaran enggak. Jadi ada tempatnya masing-masing gitu. Ya. Bakal calon itu di mana tempatnya? Calon itu di mana tempatnya? Barulah kita bisa menilai apakah dia memiliki legal standing atau tidak. Jadi ini proses pembelajaran bagi kita semuanya. Jadi supaya nanti ketika majelis bersikap, ya kita sudah pahami semuanya. Oh ternyata memang ini aturannya itu di sini. Ya jangan kita dengar orang lain, gitu. Nah inilah yang kita harapkan sebenarnya, ya kepada teman-teman. Konteksnya itu memang harus dibaca konstitusionalnya di mana. Legal standing itu terkait dengan kepentingan konstitusional orang yang dilanggar. Baru kita cari hubungan kausal verbalnya. Misalnya saya, apakah saya berwenang mempermasalahkan hasil musda Kota Ambon? Ya tidak ada, karena saya tidak masuk dalam ketentuan tadi yang saya sebutkan itu. Yang punya hak bicara dan hak memilih, gitu. Kapan kepentingan saya baru bisa mempersoalkan masalah Kota Ambon? Ya kalau saya masuk sebagai calon. Kalau saya sudah ditetapkan sebagai calon, ya saya punya kepentingan, gitu loh. Nah ini yang harus kita pelajari semuanya. Jangan hanya sekedar kita menyampaikan ini. Ternyata nggak ada juga relevansi. Ya. Jadi gitu. Proses ini jadi supaya pemaknaan di aturan itu yang ada baik yang ada di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga maupun dia ada PO atau juga kita boleh tafsirkan semuanya, tafsirnya yang bagus, tetapi kan juga kita harus mencari tahu kebenarannya itu. Misalnya tadi yang paling penting itu masalah keberatan tertulis. Ada enggak keberatan tertulis yang diajukan? Jangan kita bikin tidak ada keberatan tertulis. Ini. Ya, kita juga sudah menyalahkan mereka. Tapi yang kemudian ternyata kita cross check di DPP, ya ada keberatan tertulisnya. Berarti kan kita sudah salah. Secara rohani, secara hati kita kan sudah tak salah mana. Nah inilah pentingnya tadi birokrasi, administrasi yang tertib. Kalau kita pengurus, ya kita harus berkoordinasi terus. Sama kami di Mahkamah Partai, walaupun kami lembaga independen, tetap kami berkoordinasi. Kami proaktif, ya berperan aktif mencari tahu benar nggak ada keberatan ini. Bukan termohon yang kami Bu. Jadi ketika nanti ada tanggapan dari termohon bahwa ternyata itu tidak ada keberatannya, ya kami sudah pegang dokumen bahwa ada. Ya, jadi harus di cross check dulu kebenaran itu, baru memberikan satu jawaban yang positif. Karena jawaban ini bagus, ini jawabannya teman-teman. Misalnya tadi persoalan keberatan, tidak ada keberatan itu kalau terbukti bahwa memang tidak ada keberatan ya benar. Tetapi kalau terbukti bahwa ternyata ada keberatannya, berarti kan jawaban teman-teman yang termohon ini kan nggak ada jadinya, gitu. Jadi saya mau mengajak semuanya, teman-teman kader Partai Golkar, ya, kita harus belajar mencari tahu dulu itu semuanya. Apalagi pengurus provinsi ini kan bisa berkoordinasi dengan DPP. Ya, minta ke sekretariatan, ada nggak keberatan begini pernah masuk? Pasti ada tercatat di sana. Sama juga di Mahkamah Partai, kalau kalian cari putusan mana, ada putusan kita. Nggak dilarang untuk mencari, ya. Jadi demikian yang mulia Ketua, masukan-masukan dari saya. Segala sesuatu tentang perkara ini ya kita kembalikan kepada majelis hakim. Terima kasih.
Oke, terima kasih Yang Mulia Pak Satu Pali. Selanjutnya Yang Mulia Pak Agung Dwiantoro, saya persilakan. Baik, terima kasih. Setelah tadi membaca dan mendengarkan jawaban-jawaban dari para pihak, kami masih pada satu analisa bahwa objek sengketa dari dua perkara ini lebih kepada hal-hal yang bersifat prosedural, administratif, belum menyentuh hal-hal yang substantif. Sehingga sebetulnya hari ini kalau langsung dilaksanakan musyawarah hakim sudah bisa mengambil keputusan. Tetapi di dalam proses tahapan persidangan ini, kami memang berharap kepada para pihak agar bisa merenungkan, mengambil hikmah dari semua sengketa dan persoalan yang ada. Kedepankan musyawarah mufakat, kemudian jangan sekali-kali meninggalkan koordinasi, informasi, dan sinkronisasi. Jadi, langkah-langkah kebijakan partai, baik dari pusat maupun daerah, harus tetap berpegang teguh pada ADRT maupun peraturan organisasi. Harus tetap selaras. Ya. Dan tidak hanya berhenti sampai dengan kepentingan masing-masing. Pengurus provinsi, DPD kabupaten kota, berhenti pada dalil-dalil kebenarannya masing-masing, tapi juga dikomunikasikan, dikoordinasikan ya dengan kepengurusan satu level di atasnya. Kemudian mengedepankan informasi, jadi harus tetap informatif ya. Tafsir terhadap regulasi, meskipun berbeda kepentingan, tetapi di sini tetap mengedepankan keterbukaan, informasi kepada seluruh jajaran. Jangan mentang-mentang memiliki kedudukan jabatan struktur tertinggi, kemudian pro dan kontra karena kepentingan, sehingga dikumpulkan hanya orang-orang tertentu, jauh dari aspek demokrasi. Terakhir, sinkronisasi. Jadi tetap kesesuaian antara aturan yang tertinggi dan juga kebijakan-kebijakan dan langkah yang diambil di daerah. Tidak boleh menyimpang dari itu. Saya rasa ini saja sebagai catatan, dan kepada para pihak maupun kuasa hukumnya, nanti sambil menunggu proses tahapan selanjutnya, apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Partai tetap akan berpegang pada prinsip-prinsip aturan. Nah, oleh sebab itu, dalami betul ADRT peraturan organisasi tidak berdasarkan tafsir kepentingan sendiri-sendiri. Proses tahapan musyawarah kemarin sudah kita buka, tetapi masing-masing pihak masih berdiri pada kebenarannya sendiri. Padahal hakikat dari partai ini bukan padanya mengunggulkan kepentingan, lebih kepada bagaimana kita berproses sehingga partai menjadi besar. Keputusan hakim partai ini sifatnya menjalankan aturan yang ada di Mahkamah Partai. Kalau musyawarah mufakat bisa tercapai, nilainya 100. Tapi kalau sampai putusan ada di tangan atau palu hakim Mahkamah Partai, berarti tidak tercipta kebesaran partai di tingkat daerah. Saya rasa itu dari kami. Yang Mulia, terima kasih. Oke, terima kasih Yang Mulia Pak Agung Dwiantoro atas beberapa pandangan yang telah disampaikan kepada pemohon dan termohon. Selanjutnya, tadi ada yang ingin berbicara, siapa? Dari pemohon atau termohon? Termohon. Termohon, silakan. Termohon 3 dari perkara 36. Oke. 1 dari 37. Ya, apa yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih. Sebagai anggota steering committee, kami hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh termohon 2 tadi menyangkut dengan perkara 37
menyangkut dengan keberpihakan steering komite itu adalah kebohongan. Karena yang pertama, hasil steering komite hanya menghasilkan 1 orang calon ketua. Oleh karena itu, sebagai anggota steering komite maupun ketua dan sekretaris, wajib hukumnya mempertahankan hasil kerja steering komite. Sehingga dengan demikian, apapun yang terjadi, maka steering komite harus mempertahankan hasil kerjanya. Mungkin itu yang mulia, terima kasih. Oke, saya mau sampaikan kepada pemohon dan termohon dalam semua perkara. Jadi kalau ada yang memberikan jawaban di dalam sebuah perkara, maka tanamkan kepada pikiran kita bahwa apa yang disampaikan oleh termohon dari jawaban-jawaban yang ada, maka tentu menjadi penilaian oleh majelis. Karena yang mau menilai semua nilai-nilai pernyataan atau tulisan jawaban dari termohon maupun daripada pemohon, maka yang menilai mutlaknya itu adalah majelis hakim. Majelis hakim ini yang memimpin ini pada hari ini, misalnya saya bertiga akan menyampaikan dalam rapat permusyawaratan hakim. Dari keganjilan-keganjilan, baik yang ganjil dari pemohon maupun yang ganjil dari termohon, pertentangan-pertentangan PO, pertentangan-pertentangan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan struktur lainnya, maka itu menjadi sandaran majelis dalam rangka menghadapi rapat permusyawaratan hakim nantinya. Intinya adalah yang saya ingin sampaikan, serahkan kepada hakim, hakim yang akan menilai semuanya. Karena kalau saya buka seluas-luasnya, maka terjadi pertengkaran di antara pemohon dan termohon. Kita tidak menginginkan terjadinya pertengkaran di sini, karena ini bukan warung kopi. Tetapi saling menyangka secara hukum, secara anggaran dasar, anggaran rumah tangga, pendekatan PO, dipersilakan melalui sebuah jawaban, melalui sebuah permohonan, silakan melakukan itu. Sisanya itu serahkan kepada majelis untuk menilai, karena majelislah nanti yang memutus perkara ini. Oke? Oke, ada yang ingin disampaikan Yang Mulia Pak Agung Dwiantoro sebelum saya menutup ini. Satu lagi, Ya. yang ingin kami sampaikan, apapun persoalannya, sengketa mengenai administratif maupun kebijakan-kebijakan yang diambil dari jenjang pengurusan mulai DPP, provinsi, kabupaten, kota, tetap yang dipegang teguh adalah marwah kebesaran partai. Sekali lagi, marwah kebesaran Partai Golkar. Sehingga berdasarkan aturan-aturan yang ada, hakim majelis dalam Mahkamah Partai Golkar ini akan mengambil kebijakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kemudian setiap keputusan ini bersifat mengikat. Jangan sampai ada yang puas atau tidak puas, kemudian melakukan musyawarah-musyawarah daerah tandingan. Ini tidak akan tercipta kebesaran partai. Ini kami menghimbau. Ya, untuk perkara-perkara lain setelah mendengarkan keputusan kemudian melakukan musyawarah-musyawarah daerah tandingan. Yang nanti diputuskan menang, itu pun juga harus bagaimana caranya merangkul semuanya. Kemudian yang kalah, jangan menganggap bahwa peperangan ini tidak bisa diraih tanpa pimpinan kekuasaannya. Tetap kita satu untuk kebesaran marwah Partai Golkar. Kalau sampai ada kemudian yang pihak-pihak tidak puas kemudian melakukan musyawarah tandingan, pada akhirnya nanti bermuara di Mahkamah Partai pun kami tetap tidak akan mentolerir itu. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Agung. Saya akan melanjutkan sedikit lagi kepada saudara pemohon dan termohon bahwa keputusan yang disampaikan oleh Pak Agung tadi adalah keputusan Mahkamah Partai itu final dan mengikat. Tetapi karena ada undang-undang yang mengatur, bagi mereka yang masih ingin keberatan, tidak ada istilah banding di Mahkamah Partai. Tetapi saudara bisa membuka Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011, saudara di dalam pasal 33 itu Anda akan dipersilakan melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ya, pengadilan umum. Namun pengalaman-pengalaman yang ada dalam sebuah persidangan yang ada di sana selalu mengacu kepada materi putusan yang ada di Mahkamah Partai. Nah itu, ini sebagai bahan bagi kawan-kawan. Kenapa saya sampaikan begini? Bahwa seperti yang disampaikan Pak Agung, kita berpengadilan ini bukan untuk bercerai-berai. Kita berpengadilan ini di Mahkamah Partai hanya untuk mencari sebuah solusi dengan pendekatan aturan dan undang-undang dan peraturan organisasi. Ya, kita tidak mau terpisahkan antara penggugat dan tergugat. Itulah makanya hakim selalu memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon dalam sebuah perkara didahului dengan mediasi. Nah, mediasi ini harapan kita supaya kita tidak saling bercerai-berai di dalam sebuah perkara. Intinya yang menang rangkul yang kalah menghargai yang menang merangkul yang kalah. Kalau ini terus dibolak-balik, maka tidak ada sistem yang ada di Golkar ini berkurang dari anggotanya, malahan bertambah. Apalagi mencapai target kita untuk 2024. Ya, saya kira itu. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, maka saya menyampaikan terakhir bahwa harapan Pak Agung tadi menyinggung soal layak untuk dilahirkan putusan, itu pun juga nanti lahir apakah sidang berikutnya ada putusan yang biasa disebutkan putusan selah atau seperti apa, itu harus dirapatkan dulu dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan dari permohonan pemohon dengan jawaban daripada termohon. Saya kira itu baik kepada pemohon dan termohon dengan kuasanya, karena masih ada sidang berikutnya, dan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sidang perkara 3637 garing PI Datar Golkar garing 5 Romawi garing 2021 saya nyatakan ditutup dengan resmi. Selanjutnya saya lanjutkan saja karena masih ada perkara nomor 26. Silakan penitra mempersilakan yang yang termohon dan pemohon dari perkara ini untuk meninggalkan sidang. Mohon perhatian terhadap para pihak yang sudah tidak berkepentingan, silakan keluar dari area Zoom meeting. Untuk para pihak nomor 36 dan 37. Terima kasih. Untuk selanjutnya mohon dipersiapkan kepada para pihak perkara nomor 26 Kota Jayapura.